Ini sudah dapat akses internet, hanya ini doang ya. Jadi di sini kelebihannya kalau kita mati lampu itu kita bisa pakai power bank ya, dan masih bisa internetan asalkan sinyal dari kartu yang kita pakai itu masih ada ya, kecuali kalau sinyalnya sudah tidak ada itu sudah tidak bisa ya. Nah, ini tanpa kita hidupkan powernya ya, tanpa kita on kan ya, karena ini sudah di setting ya khusus ya. Jadi kita tidak perlu menghidupkan modemnya ini ya. Ini akan terbaca sendiri sebagai one nanti ya. Di USB ini akan membaca sumber internetnya ya. Dan untuk teman-teman yang pengen pasang seperti ini ya, bisa hubungi saya. Dan teman-teman juga bisa pasang sendiri ya dengan cara seperti ini. Tapi jika tidak ingin ruwet-ruwet ya, bisa menghubungi saya seperti itu. Dan sebelum saya menggunakan yang seperti ini kan masih baru ya saya gunakan. Sebelumnya saya ambil dulu ya. Sebelum saya menggunakan modem perangkat seperti ini, saya menggunakan modem router ini ya, Propolin RT, kalau tidak salah itu 33 berapa itu. Dulu saya pakai ini dengan modemnya menggunakan HP ini ya. HP ini saya hotspot, lalu ditangkap sama ini, lalu disebarkan lagi ke silent ya, ke keluarga ya. Dari ini itu sudah saya gunakan hampir 1 tahun ya, juga menggunakan kartu ya ini ya. Nah, sekarang saya berpindah ke model seperti ini karena ini lebih aman ya, karena ini tidak pakai baterai. Kalau pakai HP itu khawatir baterainya akan kembung karena on terus ya. Nah, kalau pakai cara seperti ini itu lebih praktis dan juga lebih aman lah ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba akses internetnya ya. Ini tampaknya sudah selesai, kita buka saja. Kita langsung tes ke YouTube ya. Nah, ini sudah bisa akses internet ya, tanpa kita mengonkan ya modemnya ya. Jadi ini meskipun kita pakai 1 bulan ini tetap dingin ya. Kalau routernya ini memang sudah di apa itu, disetting untuk dipakai berbulan-bulan ya, tanpa harus dimatikan seperti itu. Jadi untuk kecepatan tergantung sinyal dari kartu yang digunakan ya. Jadi sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Jadi kita coba dengan speed test ya. Coba dengan speed test, speed test lain. Coba yang ini. Yang biasa digunakan teman-teman ya, kita ping dulu. Ini yang bisa digunakan ya teman-teman untuk mengetes kecepatan ya. Oh, ini sudah muncul.
kecepatannya ya untuk sampai 12 ya, 12 maksimal. Ini untuk uploadnya rata-rata di 15 ya, 15 Mbps per second ya. Dan untuk outputnya itu 11 ya. Di sini untuk download itu 11 Mbps ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pelumpungan Teknik. Kali ini saya ada kiriman paket ya dari teman saya, dan kebetulan barang ini sedang saya butuhkan ya. Nah, kita coba buka dulu. Keluarkan dulu. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah router ya, P-Link model MR3220. Oke. Dimana router ini akan saya gunakan untuk memasang wifi sendiri di rumah tanpa terikat tanpa terikat tagihan bulanan ya, karena kita akan menggunakan kartu seluler ya sebagai akses internet utamanya ya. Bagaimana caranya? Terus kita ikuti video ini. Oke, lanjut. Nah, di sini juga banyak kiriman router ya. Ada yang minta di review, ada yang minta dijualkan ya. Jadi kalau mau ada yang butuh, silakan. Untuk router lawas ya, seperti ini. Ini TP-Link, ini Alcatel-Lucent, ini CTI, tipenya F660 ya. Yang ini fiber home ya, fiber home, bisa akses point, ya. Yang ini untuk router lawas ya, untuk CPD. Dan ini apa ini namanya, lupa saya, terminal ya, lupa saya, box apa ya namanya, lupa, terminal untuk LAN ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang sudah ada di dalam ruangan. Kita aktifkan dulu lampunya ya, biar sedikit terang ya. Pertama-tama kita akan coba dulu ini router TP-Link-nya ya. Kita akan colokkan adaptornya.
Oke, sudah tercolok, kita pasang di sini, pasang antenanya. Seperti ini. Kita hidupkan powernya ya. Ini relay sudah aktif ya. Oke, sekarang kita tes wifi-nya ya. Nah, di sini saya colok pakai power bank HP-nya karena baterainya agak ngedrop ya. Sini ada TP-Link 55E500 ya. Kita tersambung ternyata. Kita coba masuk ke pengaturannya. Masuk dengan IP saja. Nah, ini sudah masuk ke TP-Link-nya ya. Nanti kita akan masuk ke browser ya. Kalau dengan cara seperti ini bagian di sini kurang jelas ya ke kamera. Jadi kita langsung pakai screen recorder nanti ya. Oke. Karena ini belum reset, kita reset dulu ya. Ini ada tombol reset ya, kita reset dulu dengan menekan tombol reset ini. Nah, ini sudah terreset ya. Oke, sambil kita nunggu resetnya, sekarang kita akan masuk cara ya, bagaimana caranya agar kita bisa memasang wifi sendiri tanpa terikat tagihan bulanan ya, karena di sini banyak kelebihannya ya. Oke, di sini ada modem ya, saya punya Bol CTI 4G ya. Ini tanpa baterai ya. Ini kalau mau dipakai modemnya saja, kita bisa colokkan langsung ke power bank ya.
lalu kita tekan tombol on off nya, ini sudah bisa wifi-an ya. Tapi di sini saya akan langsung konekkan ke TP-Link ini ya, akan langsung konekkan ke TP-Link ini tanpa menekan tombol power ini. Jadi si modem ini meskipun dipakai 1 bulan penuh itu tidak akan terasa panas ya, karena powernya tidak on ya. Sekarang kita coba colokkan ya. Untuk konfigurasinya settingannya nanti ya, kita coba konekkan dulu. Kelebihannya wifi ini ya, kita bisa menggunakan kartu apa saja ya. Di sini saya menggunakan Tri ya, yang 52 GB, harganya sangat murah, tidak sampai 50.000. Itu bisa internetan satu keluarga ya, dengan menggunakan wifi ini ya. Kalau kita mau keluar, kita bisa pakai modemnya menggunakan power bank ya, bisa digunakan ya dengan modemnya di on kan, seperti itu. Kita tunggu di sini USB-nya on apa enggak. Nah, ini sudah mereset ulang. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasinya atau modemnya ya. Tapi kita sebelum itu kita tes dulu. Ini USB sudah terbaca ya. Ini sudah tersambung ya ke wifi yang sudah tadi kita buat. Nah, tersambung ke TP-Link 55E 500 ya. Kita coba apakah ini bisa mengakses internet, karena kita belum konfigurasi ya. Oh, ini masih membaca ya, ini masih membaca. Update. Nah, ini sudah dapat mengakses internet ya, tanpa kita konfigurasi pun. Nanti kita tinggal konfigurasi tentang pengamanan routernya ya, untuk keamanannya. Ini sudah dapat akses internet, hanya ini doang ya. Jadi di sini kelebihannya kalau kita mati lampu itu kita bisa pakai power bank ya, dan masih bisa internetan, asalkan sinyal dari kartu yang kita pakai itu masih ada ya. Kecuali kalau sinyalnya sudah tidak ada, itu sudah tidak bisa ya. Nah, ini tanpa kita hidupkan powernya ya, tanpa kita on kan ya, karena ini sudah di setting ya khusus ya. Jadi kita tidak perlu menghidupkan
terbaca sendiri sebagai WAN nanti ya. Di USB ini akan membaca sumber internetnya ya. Nah, ini sudah bisa membuka internet ya. Kita coba, ini lagi menginstal ya. Dan untuk teman-teman yang pengen pasang seperti ini ya, bisa hubungi saya. Dan teman-teman juga bisa pasang sendiri ya dengan cara seperti ini. Tapi jika tidak ingin ruwet-ruwet ya, bisa menghubungi saya seperti itu. Dan untuk masalah kartu ya, kartu internetnya itu disesuaikan dengan lokasi teman-teman, sinyal yang paling kuat itu apa, seperti itu. Ini saya juga memakai Tri ini di tempat saya, lumayan ya, sinyalnya kuat dan kecepatannya sangat memuaskan. Dan saya juga masih mau coba kartu baru ya dari XL, itu live on. Kalau yang Bayu itu dari Telkomsel itu di sini kurang begitu bagus sinyalnya. Di sini kalau XL masih bagus, jadi saya nantinya akan coba pakai yang live on itu. Karena live on itu kuotanya, kalau misalnya kita beli 50 giga pakai 50 giga itu dalam 1 bulan itu tidak terpakai semua, masih ada sisa. Misalnya sisanya 15 giga, itu akan diakumulasi ke kuota selanjutnya. Itu bisa ditabung-tabung sampai 1000 GB ya. Itu menurut keterangan dari live on nya. Jadi untuk sementara kita tetap pakai ini, pakai Tri ini yang 52 GB. Itu untuk keperluan saya yang youtuber dan ngeblog ya, searching atau cari-cari informasi di internet, itu saya cukup ya, sekeluarga. Itu di keluarga saya ada 4 perangkat ya yang tersambung ke wifi ini. Itu sangat cukup ya untuk kebutuhan saya. Sebelum saya menggunakan yang seperti ini kan masih baru ya saya gunakan. Sebelumnya saya ambil dulu ya. Sebelum saya menggunakan modem perangkat seperti ini, saya menggunakan modem router ini ya, Totalink RT, kalau tidak salah itu 3 berapa itu. Dulu saya pakai ini dengan modemnya menggunakan HP ini ya. HP ini saya hotspot, lalu ditangkap sama ini, lalu disebarkan lagi ke silent ya, ke keluarga ya. Dari ini itu sudah saya gunakan hampir 1 tahun ya, juga menggunakan kartu ya ini ya. Nah, sekarang saya berpindah ke model seperti ini karena ini lebih aman ya, karena ini tidak pakai baterai. Kalau pakai HP itu khawatir baterainya akan kembung karena on terus ya. Nah, kalau pakai cara seperti ini itu lebih praktis dan juga lebih aman lah ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba akses internetnya ya. Ini tempatnya sudah selesai, kita buka saja. Kita langsung tes ke YouTube ya. Nah, ini sudah bisa akses internet ya.
tanpa kita mengonkan ya modemnya ya. Jadi ini meskipun kita pakai 1 bulan ini tetap dingin ya. Kalau routernya ini memang sudah di apa itu disetting untuk dipakai berbulan-bulan ya, tanpa harus dimatikan seperti itu. Jadi kelebihannya karena ini tidak pakai baterai ya, langsung connect, powernya ambil dari router seperti itu. Kita coba cari channel saya lah. Kita akan coba putar ya satu yang di sini. Wah, ini masih ada iklannya. Ya, kita skip saja iklannya. Oke, ini video tentang cara ngeflash ulang Android ya. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasinya ya. Oke, kita langsung menuju desktop. Yep. Sekarang kita sudah ada di desktop ya. Sini saya konekkan menggunakan kabel LAN ya. Untuk wifi nya kita biarkan saja, kita settingnya pakai kabel LAN ya. Coba kita masuk dengan IP standarnya seperti ini ya, 16801 seperti itu ya. Kita menggunakan user standar saja ya, tidak usah pakai pengguna administrator. Kita menggunakan user yang umum saja ya. Nah, kita login di sini. Kita sudah masuk. Seperti ini tampilannya untuk router wireless LAN and router 3G 4G tipe link ya, dengan model TL MR3220 ya. Di sini ada keterangannya untuk hardware versionnya, ini sudah versi 2 ya. Quick setup, kita masuk ke quick setup kalau misalnya kita mau pilih-pilih ya. Tapi kalau mau kita menggunakan yang seperti tadi untuk masang wifi sendiri menggunakan router ini dengan dipasangkan dengan modem Huawei atau modem CTI atau modem-modem lainnya yang berbasis USB. Dengan router ini kita bisa memanfaatkan router ini untuk sebagai access point, terus juga bisa dipakai sebagai repeater ya, untuk menyebar atau menyambung untuk memperluas jaringan wifi kita seperti itu. Kita coba di sini next ya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya, 3G 4G only. Ini sudah rekomendasi dari TP-Linknya ya. Jadi kita ini tidak perlu kita sentuh ya.
Ini kita next saja lah ya, seperti itu. Untuk region, location, region atau negara ya, di sini kita pilih Indonesia. Mode ESP 3 ya, karena kita di sini menggunakan 3 ya. Untuk provider lain bisa teman-teman ya di sini pilih ya sesuai dengan kartu yang teman-teman gunakan ya, seperti itu. Di sini kita pilih next saja. Nah, untuk wireless ya, pada wireless ini yang paling atas kita pilih enable ya. Terus untuk SSID-nya tadi kan tipe link 55E500 ya. Kita di sini ubah dulu negaranya ke Indonesia ya, Indonesia. Terus kita ini ubah ya. Untuk SSID ataupun nama WiFi-nya kita ubah juga. Di sini kita ubah ya menjadi IAIN saja. Channel jangan sampai auto ya. Di sini saya menggunakan channel 11 bagian mixed. Ya ini juga oke lah. Ya di sini boleh pakai auto ya. Yang ini. Untuk security ya, security ini nanti kita isi ya, tapi tidak saya publikasikan di sini. Setelah selesai isi password dan merubah SSID-nya, lalu di sini kita pilih reboot ya, reboot ya. Lalu kita reboot ya. Oke, setelah masuk kembali ya, sudah berubah ya SSID-nya. Untuk networknya kita beri yang tadi yang direkomendasikan, yaitu 3G 4G only ya. Untuk bagian one-nya kita pilih di sini dynamic IP ya. Lalu kita save ya. Itu saja ya untuk konfigurasinya. Untuk yang lainnya ini bisa menyesuaikan lah, sesuai kebutuhan ya. Jadi untuk yang penting itu, yang paling penting itu ya di bagian network ini kita pilih 3G 4G only. Terus di bagian one-nya kita pilih dynamic IP ya. Di bagian wireless kita cukup mengubah SSID bawaan ya. Seperti ini ya. Di sini karena kita mau mencoba, kita konekkan saja dulu ya. Sini untuk via LAN-nya sudah connected ya. Untuk SSID-nya sudah muncul di sini ya.
kita tinggal konekkan saja karena ini sudah konek dengan eh, via LAN ya, jadi kita tidak perlu koneksikan lagi ya. Kita langsung coba untuk YouTube saja dulu ya. Untuk masalah kecepatan ya itu tergantung kekuatan sinyal yang ada di daerah masing-masing ya. Nah, di sini kita coba seperti biasa. Cari channel saya. Hubungan teknik. Ini dia. Coba ini ya. Tes dulu kecepatannya. Seberapa banyak buffering yang muncul ya. Tapi ternyata ini lancar-lancar saja ya. Ada yang oleng lain dulu. Lancar-lancar saja ya. Oke ya, jadi lancar ya, tidak tersendat-sendat untuk YouTube. Jadi kita coba dengan speed test ya. Coba dengan speed test. Speed test. Coba yang ini. Yang biasa digunakan teman-teman ya, kita ping dulu. Ini yang bisa digunakan ya teman-teman untuk mengetes kecepatan ya. Mana kok nggak muncul? Oh ini sudah muncul. Ini kecepatannya ya untuk sampai 12 ya. 12 maksimal. Nah, ini untuk uploadnya rata-rata di 15 ya, 15 Mbps per second ya. Dan untuk outputnya itu 11 ya. Di sini untuk download itu 11 Mbps ya. Dan untuk uploadnya itu lebih tinggi lagi, 14 ya. Di sini ini sudah cukup oke lah. Sudah menurut saya lebih cepat dari IndiHome ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Cara membuat atau memasang WiFi sendiri di rumah tanpa terikat tagihan bulanan ya. Jadi kalau kita pakai ini, kita cukup beli router bekas ya seperti ini, juga modem ya. Yang ini saya beli sama-sama bekasnya ya. Jadi saya pakai modem bekas dan router bekas juga ya.
jadi lebih irit. Kalau kita pakai IndiHome itu biayanya pemasangannya itu kurang lebih 380 sekarang ya. Itu kabarnya akan naik lagi. Dan biaya bulannya ya 280 sekitaran seperti itu, sekitar itulah. Jadi kalau pasang yang seperti ini kita tinggal beli yang bekas-bekas saja, lalu untuk keperluan internet disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau kita butuhnya per bulannya itu sekitar 10 giga ya kita beli yang 10 giga saja. Seperti itu ya. Yang penting bisa nonton YouTube ya untuk keluarga. Ya biasanya untuk para ibu-ibu itu nonton YouTube, nonton film, juga nonton acara-acara yang ya yang mereka sukai seperti itu. Intinya ya main-main media sosial lah seperti itu. Nah, lain dengan saya yang suka browsing, download aplikasi, terus bikin video, upload video seperti itu, beda lagi ya. Tapi untuk kebutuhan saya yang 52 GB itu sudah cukup ya sekeluarga. Dan kecepatannya pun di daerah saya lumayan bagus ya. Jadi saya tidak kecewa dengan kartu Tri ini ya. Selain unlimited gratis YouTube ya 24 jam itu. Jadi sangat cukup lah buat kebutuhan sekeluarga kami seperti itu. Oke. Sampai di sini saja videonya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami bisa komentar ya, ketik di komentar ya, di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.